Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai Newton-Raphson. Jadi Newton-Raphson adalah salah satu metode paling dikenal dalam pencarian akar karena sederhana dan cepat, konvergensinya yang bersifat kuadratik. Namun kelemahannya adalah metode ini menggunakan turunan f aksen x dari fungsi selain fungsi itu sendiri yaitu fx. Oleh karena itu, metode Newton-Raphson hanya dapat digunakan untuk masalah di mana turunan f aksen x dapat digunakan dengan mudah. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan metode Newton-Raphson untuk memperoleh pendekatan berturut-turut dari akar 2 dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat. Masalah ini disertakan dengan mencari akar dari fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, untuk rumus Newton-Raphson secara umum yaitu x n plus 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi f aksen xn. Nah, untuk fungsinya dari fx sama dengan x kuadrat min 2 yaitu turunan f aksen x-nya ya adalah 2x. Maka didapatlah xn plus 1 sama dengan xn dikurang x kuadrat n dikurang 2 dibagi x dibagi 2xn sama dengan x 2n plus 2 dibagi 2xn. Nah, di sini adalah, input library yang digunakan, yaitu yang pertama adalah import NumPy sebagai operasi matematika dan ada import matplotlib digunakan untuk, visualisasi atau untuk menampilkan grafik. Nah, selanjutnya ada, definisi fungsi dan turunannya. Nah, definisi fungsi sendiri adalah digunakan untuk mencari akar fx sama dengan x kuadrat min 2. Nah, selanjutnya akar dari fungsi ini adalah nilai x dari x kuadrat min 2 adalah sama dengan 0. Nah, untuk turunan fungsi yaitu fungsi dari fx itu sendiri yaitu f aksen x yang di mana didapat 2x. Turunan ini diperlukan untuk, metode Newton-Raphson itu sendiri. Nah, selanjutnya kita definisikan fungsi Newton-Raphson dengan def Newton-Raphson x tol sama dengan 1. Nah, di sini itu adalah fungsi dari implementasi dari metode Newton-Raphson dengan parameter x, dengan tol adalah toleransi, pendekatan akar. Untuk codingan di sini merupakan yang codingan mencetak figure table, di mana ini mencetak garis gitter diletakkan kanan dengan lebar 4, cetak X dengan lebar 15, dan ini juga mencetak fx dengan lebar 15 ke kanan. Untuk 40 ini adalah mencetak garis pemisah sebanyak 40 karakter yang akan ditampilkan seperti gambar di samping kanan. Lalu selanjutnya itu adalah hitung iterasinya, di mana for in range 100 fx per fx ini melakukan iterasi maksimum 100 kali. Setiap iterasinya menghitung nilai fx-nya dengan df, df ini adalah nilai turunannya. Ketika fdf sama dengan 0 atau turunan dengan 0 atau penurunan 0 hingga prosesnya atau iterasinya akan dihentikan. Lalu ini merupakan rumus Newton-Raphsonnya, di mana df min fx dan dfx ini adalah rumus Newton-Raphson dan x sama dengan x plus dx. Ketika dx-nya sudah sangat kecil atau lebih kecil dari toleransi, maka dianggap sudah convergen atau akar dikembalikan bersama jumlah iterasi. Lalu selanjutnya adalah print mencetak hasil iterasinya seperti gambar di sini. Ketika sudah dilakukan 100 kali iterasi, akar belum ditemukan atau belum convergen, maka fungsi mengembalikan pesan dan memberikan pesan peringatan. Ketika ini dijalankan akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu selanjutnya adalah ada root 6 iter Newton-Raphson, di mana menjalankan fungsi Newton-Raphson dengan tebakan awal 2,0, lalu menyimpan hasil akar rootnya dan jumlah iterasi meter, di mana if root is not known atau ngeprint hasil rootnya dengan nomor iterasinya seperti gambar di samping kanan. Lalu selanjutnya adalah menampilkan grafik fungsinya seperti codingan yang di bawah ini. Jika dijalankan semua program sebelumnya akan menghasilkan gambar plot seperti ini. Untuk codingan di sini merupakan yang codingan mencetak figure table, di mana ini mencetak garis gitter diletakkan kanan dengan lebar 4, cetak. Selanjutnya yaitu contoh dari metode Newton-Raphson yang bersifat divergen. Jadi metode Newton-Raphson adalah salah satu teknik iteratif untuk mencari akar suatu fungsi dengan menggunakan pendekatan linear. Namun dalam beberapa kasus metode ini dapat bersifat divergen, artinya iterasi tidak menuju ke solusi yang diharapkan, tetapi menjauh atau tidak stabil. Kemudian ini adalah contoh dari metode Newton-Raphson bersifat divergen. Misalnya ketika diterapkan pada fungsi fx sama dengan akar 3 dari x sama dengan x pangkat 1 per 3, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan 1 per 3 x pangkat min 2 per 3. Selanjutnya yaitu ini kode untuk menyelesaikan dari turunan
tersebut. Yang pertama, kita akan mengimpor library NumPy dengan alias NP untuk memudahkan komputasi numerik seperti operasi matematika dan manipulasi array. Kemudian kita akan mengimpor library matplotlib yang diimpor dengan alias PLT untuk visualisasi grafik yang akan membantu kita melihat perilaku fungsi dan iterasi Newton-Raphson. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi dan turunannya. Yang pertama yaitu mendefinisikan fx, di mana fungsi fx mendefinisikan akar pangkat 3 dari x menggunakan np.cprtx. Ini adalah fungsi yang akan kita cari akarnya. Kemudian kita akan mendefinisikan dari fungsi dfx yang merupakan turunan dari fx, yaitu 1/3 x pangkat min 2/3. Turunan ini diperlukan dalam metode Newton-Raphson untuk menghitung langkah iterasinya. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi Newton-Raphson. Yang pertama kita memilih tebakan awal x0 sama dengan 0,01 yang sangat dekat dengan 0. Pilihan ini sengaja dibuat untuk menunjukkan kasus di mana metode Newton-Raphson menjadi divergen karena turunannya di sini sangat besar. Kemudian max iter, di mana variabel max iter menentukan jumlah maksimum iterasi yang akan dilakukan untuk mencegah perhitungan tak terhingga jika metode ini tidak konvergen. Pada kode ini kita membatasinya hingga 20 saja. Kemudian kita membuat variabel toleransi, yaitu tol sama dengan 1 min 3 atau 10 pangkat min 9 yang merupakan kriteria penghentian iterasi jika selisih antara dua iterasi berturut-turut lebih kecil, dan nilai ini menandakan solusi sudah cukup akurat. Jadi kode ini adalah persiapan dasar sebelum mengimplementasikan iterasi dari Newton-Raphson. Pada kasus ini tebakan awal yaitu 0,01 akan menyebabkan masalah karena turunan dfx mendekati tak hingga mengakibatkan iterasi melompat jauh dan divergen. Kemudian kita akan memvisualisasikan dengan matplotlib yang nantinya akan memperjelas mengapa metode ini gagal untuk fungsi akar 3 dari x di sekitaran x sama dengan 0. Kemudian ini kode untuk menyelesaikan dari turunan tersebut. Yang pertama, kita akan mengimpor library NumPy. Oke, selanjutnya masuk ke baris coding, di mana di sini berfungsi untuk menyimpan nilai iterasi, di mana terdapat sebuah list x false yang mengambil nilai dari x0 yang pada coding sebelumnya sudah ditulis sama dengan 0,01 itu sebagai nilai tebakan awal. Kemudian ada list fx false yang mengambil nilai dari fx0, yaitu fungsi pada nilai-nilai titik tebakan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada cetak tabel, atau di sini berfungsi untuk mencetak headernya atau judul dari masing-masing kolom pada tabelnya. Kemudian selanjutnya ada baris coding yang di sini berfungsi untuk looping iterasi dan print hasil iterasinya. Di mana proses awalnya adalah perulangan for dengan range max iter, di mana max iter itu sudah ditulis atau didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat perhitungan dx sama dengan min fx dibagi dfx, di mana di sini adalah rumus inti dari Newton-Raphson itu sendiri. Di mana fx merupakan sebuah fungsi pada titik-titik tertentu dan dfx adalah turunan dari fungsi tersebut. Sebelum melakukan perhitungan ini, program berusaha untuk melakukan penanganan atau pencegahan terhadap error dengan menggunakan sintaks try dan except. Pencegahan ini berfungsi untuk mencegah error apabila nilai dari dx sangat tidak hingga atau terbagi oleh 0 sehingga nilainya menjadi tidak valid atau tidak hingga. Di situ program akan memprint sebuah warning dan akan melakukan break, artinya perulangan for-nya dihentikan. Kemudian selanjutnya terdapat coding x new sama dengan x tambah dx. Ini merupakan coding untuk menyimpan nilai x yang baru atau nilai x0 yang baru untuk digunakan sebagai tebakan selanjutnya. Di mana di sini juga program melakukan penanganan dan pencegahan error di mana terdapat kondisi apabila nilai x new adalah none atau bukan sebuah number, atau nilai x new merupakan INF tidak valid, maka program akan memprint sebuah warning dan akan menghentikan proses for dengan melakukan break. Kemudian baris selanjutnya list xval akan mengambil nilai yang baru dari xnew dan fxval akan mengambil nilai yang baru juga dari fxnew. Kemudian selanjutnya adalah perintah print, di mana kalau yang di atas ini untuk mencetak header dari tabel, kalau print yang di bawah ini karena dia masuk ke perulangan maka dia berfungsi untuk mencetak isi dari iterasi itu sendiri, di mana terdapat nilai x-nya, nilai fx-nya, dan nilai delta x-nya. Kemudian di bawahnya adalah sebuah kondisi atau pengecekan apabila nilai dx-nya sudah terlampau kecil, lebih kecil dari batas toleransi yang sudah ditulis pada program, maka program akan menganggap bahwa itu adalah akarnya karena nilainya sudah sangat mendekati 0 sehingga looping dihentikan dengan sintaks break. Kemudian selanjutnya adalah proses persiapan dalam membuat plot grafik yang dimana terdapat xplot dengan parameter min 10.000 hingga 10.000 dan ada yplot dengan mengambil nilai fxplot. Kemudian coding di bawah ini adalah coding yang berfungsi sebagai parameter yang mengatur grafik atau plotting yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai antarmuka untuk memplot hasil dari perhitungan Newton-Raphson. Nah, berikut adalah hasil perhitungan Newton-Raphson dari soal fx sama dengan x pangkat 1/3, di mana garis biru merupakan lintasan dari fungsinya itu sendiri. Kemudian titik-titik merah atau lintasan merah ini merupakan lintasan iterasi Newton-Raphson atau perjalanan Newton-Raphson dalam mencari akarnya. Di sini terlihat Newton-Raphson, metode Newton-Raphson di sini terlihat gagal dalam mencari nilai akar dari fx sama dengan x pangkat 1/3. Karena terlihat di sini nilai dari iterasi Newton-Raphson-nya itu bukannya malah mendekati 0, tapi dia malah semakin berosilasi. Artinya sempat menuju ke positif, terus terlempar jauh ke nilai negatif, dan kemudian terlempar jauh kembali ke nilai positif, dan seterusnya. Di mana fenomena ini disebut dengan divergen. Artinya nilai yang seharusnya mendekati 0 atau akar yang seharusnya mendekati 0, malah sebaliknya dia makin semakin besar atau semakin tidak
Oke, selanjutnya masuk ke baris coding, di mana di sini berfungsi untuk menyimpan nilai iterasi, di mana terdapat sebuah list X files yang mengambil nilai dari X0 yang pada coding sebelumnya sudah ditulis sama dengan 0,01 itu sebagai nilai tembakan awal. Kemudian ada list fx files yang mengambil nilai dari fx0, yaitu fungsi pada nilai-nilai titik tebakan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada cetak table, atau di sini berfungsi untuk mencetak headernya atau judul dari masing-masing kolom pada